Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, hari ini saya akan mereaksi satu video dari CNBC Indonesia. Judulnya cukup menarik guys. Judulnya 3 senjata rahasia ini buat ringgit dan Malaysia perkasa. Seperti apa videonya, kita langsung simak sama-sama aja guys. Pemirsa, dalam beberapa tahun terakhir Malaysia mengalami perubahan struktural yang cukup signifikan, terutama terkait fondasi ekonomi dan daya tarik investasi. Berdasarkan data dan grafis terbaru, terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa ekonomi Malaysia sedang bergerak ke arah yang lebih terstruktur dan berbasis kualitas. Mari kita bedah dalam 3 senjata rahasia ini buat ringgit dan Malaysia. Apa ini senjata rahasianya nih? Oke, jadi sepanjang tahun 2025 totohan ini, ringgit Malaysia ini terus mengalami apresiasi kuat dan menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terbaik di Asia. Pada awal tahun 2025 ini kita lihat nilai tukar ringgit masih berada di level 4,46 per dolar AS, namun seiring perjalanan 2025 ringgit ini terus menguat hingga mencapai 4,126 per dolar AS di akhir periode atau menguat sekitar 7,6% secara year to date. Nah, penguatan ini terjadi di tengah kondisi global yang masih dipenuhi tekanan. Namun fundamental Malaysia ini menunjukkan penguatan melalui surplus perdagangan yang konsisten, arus investasi asing langsung yang meningkat, serta kinerja makroekonomi yang relatif stabil. Nah, jika dibandingkan dengan mata uang lainnya di Asia, ringgit ini menjadi outperformer sepanjang tahun ini, tahun 2025. Dan tercatat ringgit ini menguat sekitar 12,53% terhadap rupiah, dan ini terhadap dolar Singapura ini menguat 11,88% dan 6,43% terhadap yen Jepang. Ringgit juga naik 3,08% terhadap dong Vietnam serta 2,39% terhadap baht Thailand. Nah, penguatan ini paling besar penguatannya terhadap rupiah ya, 12,53 ini guys. Terus yang kedua dia terhadap dong Vietnam 11,8 ini. Lalu diikuti oleh yen Jepang. Wow. Buktikan bahwa pasar memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi ya terhadap ekonomi Malaysia, baik dari aspek perdagangan, investasi maupun proyeksi kebijakan fiskal dan juga moneter. Nah, faktor utama kekuatan ekonomi Malaysia ini ada pada neraca dagang yang terus mencatatkan surplus dalam jumlah besar. Nah, sepanjang tahun terakhir, tren grafis ini menunjukkan nilai ekspor cenderung stabil ya guys. Ini selalu berada di atas nilai impor. Nah, dengan gap yang cukup konsisten ya gapnya. Dengan asumsi kurs 4.000 per ringgit, gitu ya, 4.000 rupiah per ringgit, ekspor Malaysia ini bertahan di rentang 250 triliun rupiah hingga 580 triliun rupiah per bulan. Sementara impor ini ada di kisaran 210 triliun sampai 500 triliun rupiah, yang artinya ada memang selisih yang rata-rata itu mencapai 50 triliun hingga 120 triliun per bulan. Dan pada bulan September 2025, surplus ini menyentuh sekitar 79,6 triliun dan menjadi salah satu yang tertinggi dalam setahun terakhir. Nah, surplus dagang yang besar dan tahan lama ini memberi Malaysia pasokan dolar yang stabil. Nah, dampaknya apa? Jadi dampaknya itu tekanan terhadap kebutuhan intervensi bank sentral menurun, sehingga nilai ringgit ini cenderung terjaga meski ekonomi global itu dipenuhi gelombang ketidakpastian. Selanjutnya, arus investasi asing atau foreign direct investment ini menjadi pondasi utama penguatan ekonomi Malaysia dalam 2 tahun terakhir. Nah, dalam 18 bulan Malaysia ini mencatat approved investment terbesar sepanjang sejarah.
menembus 575 miliar ringgit Malaysia ya. Dan tingkat realisasi investasi juga menanjak nih dari yang hanya 70% begitu pada tahun 2022 ini menjadi 85% ya saat ini di tahun 2025, yang artinya komitmen investasi bukan sekedar angka di kertas gitu, tapi benar-benar berubah proyek dan aktivitas ekonomi di lapangan. Nah, dampaknya ini terlihat jelas dari kebangkitan sektor real, khususnya konstruksi dan juga manufaktur. Jadi sektor konstruksi ini bahkan tumbuh double digit sepanjang 3 kuartal pertama 2025, didorong percepatan pembangunan pabrik, fasilitas produksi baru, dan juga ekspansi kawasan industri. Momentum FDI ini makin kuat berkat masuknya pemain teknologi global ke Malaysia. Nvidia bersama YTL Power ini menandatangani investasi senilai 10 miliar ringgit Malaysia untuk mendirikan pusat data AI berbasis GPU. Dan proyek ini menciptakan ekosistem AI nasional termasuk pengembangan sovereign large language model Malaysia. Nah, data grafis ini menunjukkan ya, net FDI ini semakin kokoh sejak tahun 2016 di sekitar sini nih. Konsisten di rentang 30 hingga 70 triliun per kuartalnya, dan bahkan terjadi lonjakan yang cukup besar di sini pada kuartal-kuartal tentu seperti kuartal 1 di tahun 2022 di level 11,5 triliun gitu ya, mencapai segitu, dan di kuartal 4 2021 ini mencapai 86 triliun, dan kuartal 3 2023 di sekitar 78 triliun gitu. Dan derasnya arus modal ini bukan hanya menambah nominal investasi, tapi langsung mendorong ekspansi manufaktur berteknologi tinggi, industri semikonduktor, dan pertumbuhan pusat industri baru di Malaysia. Nah, daya tarik terbesar Malaysia di mata investor global ini ada produktivitas tenaga kerja yang unggul dibandingkan negara-negara kawasan. Dari data Bank Dunia menunjukkan Malaysia itu menempati posisi teratas loh di Asia produktivitas Tenggara. Bahkan dia itu posisinya ada di atas Cina ya. China ini nomor 2 ya. Nah, grafis ini menegaskan bahwa produktivitas Malaysia ini mampu mengalahkan Thailand, Mongolia, Filipina, bahkan negara kita Indonesia gitu, yang terpisah selisih yang cukup nyata ya selisihnya ini. Dan artinya output per jam kerja ini lebih besar, efisiensi operasional ini lebih tinggi, dan daya saing tenaga kerjanya ini lebih terukur di Malaysia. Tingginya skor produktivitas ini juga menunjukkan penguatan kualitas SDM Malaysia, khususnya di sektor yang membutuhkan kompetensi teknis dan juga presisi. Jadi nggak mengherankan nih jika perusahaan global di industri semikonduktor, elektronik, selanjutnya ada perangkat medis, baterai, hingga energi hijau ini memilih Malaysia sebagai basis produksi dan perluasan kapasitas pabrik baru. Dan secara khusus, industri semikonduktor ini sangat mengandalkan kecepatan produksi, stabilitas operasional, dan juga ketelitian teknikal dan SDM. Wow, gila guys. Ini produktivitas. Saya nggak tahu ya apakah produktivitas tenaga kerja ini dilihat dari kecepatan bekerjanya gitu kan, efektivitas dia bekerja gitu dengan jam yang mungkin minim, tapi dia menghasilkan banyak produk. Ataukah memang dari jam kerjanya memang tinggi? Saya nggak tahu nih guys. Mungkin apakah kalau di Indonesia kan dari misalkan 9 jam bekerja gitu kan. Tapi nggak tahu saya di Malaysia apakah lebih dari itu mungkin guys ya. Malaysia ini telah mampu memenuhi 3 syarat penting ini ya, sehingga menempatkan Malaysia ini dalam posisi unggul, posisi tinggi 1 dalam perebutan investasi manufaktur berteknologi tinggi di Asia. Nah, dari data ini bisa jadi catatan positif dan juga pemacu semangat ya bagi kita, bagi Indonesia, dengan potensi pasar, SDM, dan juga sumber daya yang besar. Indonesia ini masih memiliki ruang untuk mengejar atau bahkan bisa melampaui Malaysia. Kunci utamanya ini adalah eksekusi, konsistensi, dan juga transformasi berkelanjutan. Ya, betul. Kita sebagai tetangga ya, sebagai
salah satu yang juga mungkin dekat dengan Malaysia, tentu mengagumi lah apa yang sudah dicapai oleh Malaysia. Jadi menjadi salah satu penyemangat juga untuk kita bisa mengejar atau melampaui Malaysia. Kita lihat dari apa hal yang mungkin kita bisa tiru gitu kan, dari mungkin tadi seperti meningkatkan produktivitas kerjanya, lalu meningkatkan lagi ekspor daripada importnya. Gak ada yang nggak mungkin guys. Intinya sih dari pemerintah ya, saya melihat sih apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini sudah sangat baik sekali. Kita lihat beberapa menteri sangat menonjol sekali. Ada beberapa perubahan ke arah positif yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia saat ini, seperti MBG ya, makan bergizi gratis, yang akan mengurangi stunting masyarakat bawah, dan tentu itu juga akan melahirkan lulusan-lulusan sekolah yang lebih berkualitas. Terus ada pengurangan harga dari pupuk yang itu akan membantu petani yang akan tentu menghasilkan produk pertanian yang untuk kita sendiri itu akan sangat terasa gitu. Seperti sekarang kita sudah stop untuk ekspor beras dan segala macam, dan kita sudah saya nggak tahu apakah sudah memang swasembada pangan ya. Jadi kita tidak tergantungan pangannya ke negara lain, kita sudah ada stok sampai tahun 2026 nanti gitu. Dan saya rasa mereka benar-benar orang-orang yang benar-benar menempati pekerjaannya gitu. Saya rasa bukan ada istilahnya, kalau dulu sering kita lihat orang menempati posisi seperti menteri itu adalah orang yang ada politik balas budi gitu dari pemilihan presiden yang lalu. Jadi orang yang menempati itu adalah orang dari partai yang bukan orang yang kompeten gitu, tapi balas budi dari apa yang sudah diberikan oleh partai itu kepada sang presiden. Seperti itulah, itu yang sering kita dengar lah ya. Tapi sekarang saya rasa itu sudah mulai dikikis, banyak sekali menteri-menteri yang memang kompeten, yang memang bagus mengerjakan ini guys, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh presiden ini guys. Dan oke, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Tahniah untuk Malaysia yang sudah mencapai kesuksesan sebagai rakyat Indonesia, sebagai tetangga juga cukup bangga, merasa bangga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelecut, penyemangat atau untuk bisa kita Indonesia juga menyamai atau mungkin bisa melampaui Malaysia. Insya Allah tidak ada yang tidak mungkin guys ya. Oke, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.